Ada banyak lagi cerita-cerita. Kisah-kisah kenapa seseorang terjerumus kepada dosa. Karena mereka meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan kisah kaum Sabat di sebuah negeri di daerah Yordania yang dikenal dengan negeri Ailah. Mereka disebut dengan kaum Sabat karena kata Sabat ini berarti Sabtu. Mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu atau hari Sabat dalam bahasa Ibrani. Mereka umat Yahudi. Mereka adalah Bani Israel. Mereka hidup di sebuah negeri di daerah Yordania, Ailah, yang sangat makmur dan berkah. Penduduk Ailah adalah para pelaut yang handal. Penduduk Ailah adalah para nelayan-nelayan yang sukses. Penduduk Ailah adalah para pengusaha-pengusaha ikan yang mengekspor, mengirim ikan mereka ke seluruh dunia di masanya. Karena ikan di daerah Ailah adalah ikan terbaik yang ada di lautan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka. Setelah Allah memberikan mereka nikmat bertahun-tahun dengan kehidupan yang berkah, dengan penghasilan yang besar di lautan, Allah ingin menguji mereka sebentar saja, beberapa saat saja. Allah turunkan larangan mereka untuk melaut di hari Sabat. Dari 7 hari yang Allah berikan kepada mereka, Allah hanya melarang mereka untuk melaut di hari Sabat. 1 hari saja. Yang kalau bagi kita umat Islam, Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Allah hanya meminta kepada kita hari Jumat dan tidak 1 hari. Sebentar saja ketika menjelang azan sampai selesai sholat Jumat. Kurang lebih 1 jam dalam 1 pekan. Allah wajibkan kita datang ke masjid. Tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan pekerjaan kalian, perdagangan kalian. Datanglah ke rumah Allah sebentar saja. Seperti itulah ujian yang Allah berikan kepada kaum Sabat. Hari Sabtu mereka tidak boleh ke laut. Hari Sabtu mereka tidak boleh mencari ikan. Hari Sabtu mereka tidak boleh memancing. Tetapi ujiannya adalah justru ikan muncul di permukaan, di lautan mereka, di pantai mereka, tampak dengan jelas paling banyak di hari Sabtu. Seolah-olah jika mereka mau mengambil dengan tangan mereka, mereka bisa mengambil ikan yang sangat banyak. Karena ikan itu muncul di permukaan di hari Sabtu. Sangat banyak. Ujian. Maka mulailah mereka berpikir, kita tidak boleh meninggalkan daratan di hari Sabtu. Kita tidak boleh melaut di hari Sabtu. Kita tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Tetapi ikan justru banyak di hari Sabtu. Jika kita meninggalkan hari Sabtu, kita akan merasakan kerugian yang besar. Kita kehilangan kesempatan yang sangat penting. Akhirnya di antara mereka ada yang didatangi iblis, dibisikin di dalam hatinya. Iblis mengatakan, karena iblis itu makhluk Allah yang sangat licik. Usianya sangat tua sehingga dia tahu bagaimana menggoda manusia. Seseorang di antara mereka, wujud dari iblis mengatakan, kalian tidak perlu melanggar hari suci kalian, hari Sabat. Dan kalian juga tidak perlu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ikan yang sangat banyak di hari Sabat. Orang-orang bertanya kepada iblis yang menjelma sebagai laki-laki tua, kaifa dzalik, bagaimana caranya? Tidak melanggar hari Sabat, tapi juga tidak kehilangan ikan di hari Sabat. Kaifa dzalik, bagaimana caranya? Iblis mengajarkan mereka, letakkanlah jaring-jaring ikan kalian, pancingan kalian di hari Jumat. Lalu ikan akan datang di hari Sabtu dan terjerat di jaring-jaring kalian, maka ambillah hasilnya di hari Minggu. Sehingga kalian tetap mendapatkan keuntungan tanpa harus melanggar hari suci kalian. Semua mereka sepakat. Mereka mengira ini ide yang brilian, ini cara yang luar biasa. Kita tetap dapat untung tapi kita tetap bisa beribadah. Maka sebagian besar dari mereka melakukan apa yang disampaikan oleh iblis tadi.
Mereka letakkan jaring-jaring, kail-kail, pancingan mereka di hari Jumat di lautan. Lalu mereka berdiam diri di rumah-rumah ibadah mereka di hari Sabtu. Sambil memikirkan berapa banyak ikan yang sudah terjerat di jaring saya, di kail saya, di pancingan saya. Berapa besar keuntungan saya yang akan saya dapatkan besok hari. Pasti saya akan jadi orang kaya raya. Pasti saya akan mengirimkan ikan yang sangat banyak ke luar negeri. Mereka tidak lagi khusyuk dalam ibadahnya di hari Sabat. Memikirkan ikan-ikan mereka. Lalu di hari Minggu, pagi-pagi betul. Ketika matahari belum terbit, semua mereka sudah berkumpul di pantai. Semua mereka begitu bersemangat untuk mengambil hasil panen ikan yang mereka letakkan di hari Jumat. Dan benarlah, mereka panen besar. Mereka pesta pora. Dengan panen dan keuntungan yang besar itu, mereka kemudian menjadi orang yang berbuat dosa, macam-macam dosa. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang riba, dan seterusnya. Jadilah negeri Ailah kehilangan berkah. Allah cabut berkahnya. Karena rezeki yang tidak halal, Allah cabut keberkahan. Mereka mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi keuntungan itu diganti dengan maksiat, khamar, judi, zina, riba, merajalela di negeri Ailah. Beberapa orang yang masih insaf, yang masih sadar, yang masih membaca kitab suci, berdakwah di antara mereka. Wahai kaum kami, sesungguhnya ini adalah perbuatan dosa. Allah tidak ridho dengan apa yang kalian lakukan. Kenapa kalian mencari-cari celah untuk bermaksiat kepada Allah? Ini namanya hilah, mencari celah untuk menggantikan yang haram menjadi halal. Wahai kaumku, ingatlah dengan kemarahan Allah. Mereka berdakwah di antara kaumnya. Tetapi tidak ada satupun dari dakwah mereka kecuali dibalas dengan cemoohan, dibalas dengan celaan. Orang-orang yang durhaka ini mengatakan, kamu terlalu fanatik. Orang-orang yang durhaka ini mengatakan, gara-gara kamu terlalu idealis, kamu sok suci, sok taat, sok soleh, maka kamu menjadi orang miskin. Ya, orang-orang yang tidak mengikuti cara syaitan tidak menjadi kaya raya. Mereka tidak bisa meletakkan jaringnya di hari Jumat lalu mengambil ikan yang sangat banyak di hari Minggu. Penghasilan mereka biasa-biasa saja. Mereka tidak jadi orang yang kaya, pengusaha, sukses. Mereka biasa-biasa saja. Itulah yang menyebabkan mereka dihina. Kalian sekarang jadi miskin, penghasilan kalian kecil, usaha kalian tidak berkembang karena kalian terlalu idealis, fanatik. Mereka diusir, mereka dihina, mereka dikucilkan. Mereka tidak dimasukkan ke dalam acara-acara penting orang-orang yang durhaka ini. Mereka menjadi kelompok masyarakat yang dipinggirkan. Sebulan, 2 bulan, sampai setahun lebih. Mereka larut dalam dosa-dosa mereka. Selalu meletakkan jaring di hari Jumat, mengambil di hari Minggu. Kemudian hasilnya dipakai untuk berjudi. Habis, kemudian mereka panen lagi, judi lagi, habis panen lagi, judi lagi sambil minum khamar. Dan selalu mereka menolak dakwah-dakwah orang solih. Sampai akhirnya datanglah keputusan Allah kepada mereka. Pada suatu malam, mereka merayakan tahun baru. Tahun baru yang menjadi hari besarnya penduduk Ailah. Karena mereka punya penanggalan sendiri. Pada malam tahun baru itu mereka merayakan pesta yang luar biasa yang belum pernah mereka adakan sebelumnya. Karena mereka sekarang memiliki harta yang berlimpah. Makanan yang sangat banyak. Minuman, khamar yang berbagai macam jenis mereka bawa dari luar negeri. Mereka pesan dari berbagai macam negeri. Mereka pesta malam tahun baru. Sedangkan orang-orang soleh yang sedikit tadi menjauh dari negeri itu. Mereka khawatir. Jika Allah menurunkan azabnya, mereka akan tertimpa dengan azab itu. Mereka menjauh, mereka hijrah. Mereka tinggalkan negeri itu. Malam itu, penduduk Ailah larut dalam tawa mereka, kegembiraan mereka, larut dalam canda mereka, larut dalam khamar mereka, larut dalam mabuk mereka. Larut dalam pesta mereka. Sampai mereka puas dengan pestanya, puas dengan kesenangannya, puas dengan dosa-dosanya.
mereka pun tertidur. Satu kota hening, semuanya tertidur karena khamar, semuanya tertidur setelah berzina, semuanya tertidur setelah kenyang, semuanya tertidur setelah mereka berpesta pora. Pagi harinya, ketika matahari sudah terbit, kota itu masih hening. Tidak terlihat satu orang pun yang lalu lalang di jalanan. Seolah-olah mereka masih tertidur pulas. Matahari mulai naik, matahari mulai menghangat, kota itu masih hening. Sampai tengah siang hari kota itu masih hening. Orang-orang soleh yang tadi keluar dari kota itu merasa heran. Mereka datang ke kota itu tidak menemukan siapa-siapa. Mereka melihat di pasar-pasar sepi, di jalanan-jalanan sepi. Akhirnya mereka datang ke rumah-rumah saudara mereka. Mereka ketuk pintu rumah itu. Ya fulan, wahai saudaraku, bangunlah, ini sudah siang. Mereka ketuk satu persatu, tidak ada jawaban dari dalam. Mereka merasa semakin heran. Kemana semua penduduk Ailah? Lalu mereka memaksa untuk membuka pintu rumah-rumah saudara mereka. Ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka menyaksikan di dalam rumah-rumah penduduk Ailah banyak kera. Banyak kera. Kunu qiradatan khasiin, ternyata di waktu subuh tadi pagi ketika mereka sudah terlelap dengan dosa-dosa mereka, Allah kemudian menjatuhkan mereka dengan sebuah musibah, azab, hukuman yang luar biasa. Jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Maka mereka semua menjadi kera. Mereka menjadi kera. Ketika melihat laki-laki, orang-orang soleh yang mereka kenal, keluarga mereka masuk ke dalam rumah mereka, maka kera-kera ini memeluk kaki orang-orang soleh. Menangis di kaki orang-orang soleh tetapi tidak bisa berbicara. Mereka berperilaku seperti perilaku kera, tetapi mereka memeluk kaki orang-orang soleh. Orang-orang soleh bingung, ini kera dari mana? Tetapi kenapa mirip saudara saya, mirip adik saya, mirip orang tua saya, mirip paman saya, mirip pasangan saya. Mirip sepupu saya, mirip sahabat saya. Kera-kera ini memeluk kaki orang-orang soleh. Seolah-olah minta ditolong tetapi tidak bisa bicara. Barulah setelah sekian lama orang soleh sadar. Sahabat mereka, saudara mereka, keluarga mereka yang kufur kepada Allah telah menjadi kera yang dikutuk oleh Allah. Lalu orang-orang ini pun pergi meninggalkan negeri Ailah yang terkutuk. Sedangkan kera-kera itu tidak bisa berjalan jauh, mereka kesakitan. Mereka tidak bisa makan, minum, berbicara. Semua mereka menggaruk-garuk tubuhnya. Mereka hidup selama 3 hari. Setelah 3 hari, mereka pun binasa. Mereka binasa. Maka negeri Ailah menjadi negeri yang bau dengan bangkai kera. Menjadi negeri yang terkutuk. Bahkan tidak ada para musafir yang berani mampir di negeri itu. Sekarang lautnya terkutuk. Daratannya terkutuk. Penduduknya dikutuk oleh Allah.